Korban keracunan makan bergizi gratis di sejumlah daerah terus bertambah. Program prioritas yang mestinya hadir sebagai solusi kini memicu kontroversi. Meski menuai kritik, Presiden Prabowo menegaskan program MBG tak akan dihentikan. Rapat koordinasi lintas kementerian dan pimpinan lembaga pun digelar guna merumuskan langkah konkret perbaiki tata kelola MBG. Gelombang kasus keracunan akibat makan bergizi gratis kian merambah ke sejumlah daerah. Jatuhnya korban menambah daftar hitam program prioritas yang mestinya hadir sebagai solusi justru memicu kontroversi. Di Agam, Sumatera Barat, korban keracunan nasi goreng MBG menembus angka 119 orang yang terdiri dari siswa dan guru. Korban alami mual dan sakit perut hingga harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Insiden serupa terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Ratusan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Luragung diduga keracunan usai menyantap MBG. 97 siswa SMP dan 103 siswa SMA di Kabupaten Luragung mengalami muntah, mual, dan diare. Gejala yang sama terjadi di SMA Negeri Kedungadem, Bojonegoro. Puluhan siswa SMA Negeri Kedungadem mengalami gejala mual dan diare usai menyantap nasi kuning MBG. 55 siswa harus dirawat di unit kesehatan sekolah dan 22 siswa lainnya dirujuk ke Puskesmas Kedungadem. Di Purworejo, Jawa Tengah, siswa SMP Negeri 8 Purwodadi mengeluh mual dan pusing usai menyantap MBG di sekolah mereka. Hingga 3 Oktober, total korban diperkirakan mencapai 110 orang. Di Garut, Jawa Barat, sebanyak 307 siswa dari 4 sekolah di Kecamatan Kadungora menjadi korban keracunan massal MBG. Sebelumnya, di Banggai, Sulawesi Tengah, sebanyak 314 siswa SD, SMP, hingga SMA mendadak mual, muntah, dan sesak nafas usai menyantap menu MBG berupa ikan tuna goreng saus yang diduga mengandung histamin yang melampaui batas. Benahi sengkarut masalah MBG, Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Kepala BGN melaporkan hingga akhir September berhasil membentuk 10.012 SPPG melampaui target yang dicanangkan. Ini kita sudah bisa membentuk 10.012 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di 38 provinsi, di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan. Jadi di akhir September itu kita mentargetkan 10.000, kita melebihi target 12, dan insya Allah penyerapannya juga akan semakin besar. Di atas kertas capaian ini terlihat membanggakan, namun di lapangan tantangannya justru mengkhawatirkan. Menurut Kepala BGN, lonjakan kasus keracunan massal dalam 2 bulan terakhir berakar dari SPPG yang tidak mematuhi SOP. Mulai dari pembelian bahan baku yang tidak sesuai aturan, yakni H-4 sebelum dimasak, hingga jangka waktu proses masak sampai distribusi sudah melewati batas waktu aman konsumsi. Mekanisme pengawasan diperketat melalui standarisasi pelaporan, pengawasan berlapis, hingga sertifikasi keamanan pangan. Sertifikasi yang wajib dimiliki SPPG diantaranya Sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sertifikat dari Dinas Kesehatan ini memastikan SPPG memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan pangan yang aman bagi masyarakat. Selain SLHS, ada juga Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, yakni sistem keamanan pangan guna mengidentifikasi bahaya dan menjaga standar kualitas sejak bahan mentah hingga makanan siap disajikan. Selain itu, sertifikasi halal untuk memastikan seluruh bahan, proses, hingga distribusi makanan sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai kehalalan. SPPG juga wajib memiliki rekognisi dari BPOM. Pengakuan ini menjadi bukti distribusi makanan dari SPPG tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga terjamin kualitas dan keamanannya. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu sudah menargetkan paling lama 1 bulan. Ini sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Meski menuai kritik, Presiden Prabowo menegaskan program MBG tidak akan dihentikan.
Menurut Presiden, meski ada kekurangan, manfaat program ini jauh lebih besar untuk anak-anak bangsa. Sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat, 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung, ada kekurangan, ada. Tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pemerintah agar pelaksanaan program MBG ditangguhkan sebagai jaminan standar layanan. Maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi pada program makan bergizi gratis ini tentu menjadi indikator ketidaksiapan dari pelaksanaan program ini. Dan terjadinya massal pada keracunan ini tentu bisa dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. YLKI mendesak untuk adanya moratorium atau pemberhentian sementara dari program ini. Di tengah berjalannya program MBG, pemerintah seolah lebih sibuk mengejar target dibanding mempercepat investigasi kasus keracunan. Publik juga mempertanyakan apakah prioritas pemerintah sudah tepat ketika struktur pimpinan Badan Gizi Nasional justru minim ahli gizi dan lebih banyak diisi purnawirawan TNI.